Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu di sebuah rumah yang terbilang cukup bagus dan mewah untuk ukuran di kampung. Suasana mulai sepi, namun penghuni rumah tersebut, pasangan suami istri, Bu Yaya dan Bu Surya, masih tetap terjaga. Bu Yaya baru saja selesai melipat sajadah setelah menunaikan sholat Isya. Ketika tiba-tiba telinganya dikejutkan oleh suara ledakan keras dari atas atap rumah. Suaranya mirip petasan yang disulut nyaring dan memekakan telinga membuat jantung Bu Yaya berdegup kencang. Pak Surya yang berada di tengah ruangan pun sontak terlonjak kaget. 2 kali ledakan terdengar jelas menggema di antara sunyi malam dan membuat siapapun yang mendengarkannya pasti akan terperanjat. Itu suara apa, Ayah? Mirip suara petasan. Pikir Bu Yaya, mencoba meredam rasa panik yang mulai menggerayangi benaknya. Ya, masih berusaha berpikir positif. Mengira suara itu berasal dari rumah tetangga yang mungkin sedang mengadakan hajatan. Pak Surya pun tampaknya mencoba menghibur diri dengan pikiran serupa. Meski begitu, ada ganjalan yang sulit diabaikan. Suara ledakan itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari halaman rumah mereka sendiri. "Kenapa belum tidur, Pak?" tanya Bu Yaya sambil menghampiri suaminya yang masih duduk terpaku menonton televisi. "Entahlah, Bu, Bapak dari tadi sebenarnya sudah ngantuk, tapi mata ini rasanya susah sekali mau merem, Bu," jawab Pak Surya sambil menggeser duduknya, memberi ruang untuk istrinya yang kini duduk di sampingnya. "Apa mungkin karena kebanyakan minum kopi, Pak? Jadi mata melek terus?" tanya Bu Yaya dengan nada menggoda. Pak Surya menggeleng pelan. "Enggak juga, Bu. Hari ini malah Bapak enggak minum kopi sama sekali. Takut asam lambung naik lagi." Namun tiba-tiba saja ucapannya terhenti. Ada sesuatu yang tertahan. Cuma bisikan, lalu diam. "Cuman apa, Pak?" tanya Bu Yaya, mulai penasaran. Suaminya terdiam cukup lama. Wajahnya seperti menimbang, ingin berbagi atau menyimpannya sendiri. Pada akhirnya dengan nafas berat, pengakuan itu keluar juga dari mulutnya. "Bapak, akhir-akhir ini sering mimpi buruk, Bu?" Bu Yaya kini menatap serius. Rasa penasaran bercampur khawatir. "Emangnya mimpi apaan, Pak?" tanyanya pelan. Pak Surya menatap ke arah televisi yang sudah tidak lagi menarik perhatiannya, lalu mulai bercerita. Dalam mimpinya ia selalu berada di sebuah tempat yang asing. Latarnya merah menyala, seolah dunia itu terbakar. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya ia menginjakkan kaki di tempat seperti itu. Tiba-tiba dari balik kabut merah pekat muncul sebuah tangan panjang dengan kuku tajam mirip cakar. Tangan itu menyambar tubuhnya, mencakar-cakar tanpa henti. Rasa perih dan sakit itu seperti nyata. Seperti benar-benar ia mengalami di dunia nyata. Ia berteriak, mencoba melawan, namun tubuhnya tak mampu bergerak. "Lihat, Bu, tubuh Bapak ada banyak luka cakaran. Bapak juga nggak ngerti ini dari mana datangnya," katanya sambil menyingkirkan kain bajunya. Bu Yaya terperanjat, dadanya sesak melihat goresan-goresan panjang yang masih membekas di perut dan dada Pak Surya. "Ya Allah, Pak, kok bisa begini? Bapak yakin nggak dicakar binatang atau semacamnya?" tanyanya dengan nada panik. Pak Surya menggeleng.
Ibu sendiri tahu kan, bapak kalau kemana-mana pasti sama ibu terus. Jawabnya pelan. Bu Yaya mengangguk, setuju. Wajahnya makin tegang. Pak Surya melanjutkan ceritanya. Setelah tubuhnya dicakar-cakar, muncul sebuah bola api raksasa dari langit. Bola itu berputar-putar mengelilinginya, menyala terang hingga membuat matanya silau. Bara panasnya terasa sampai ke kulit. Pak Surya mencoba berlari, berusaha kabur dari kejaran bola api tersebut. Namun bola itu melesat cepat, terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari langkah kaki yang sudah mulai lemas. Ia jatuh tersungkur di tanah merah yang panas. Tubuhnya bergetar, nafasnya terengah. Bola api itu terus berputar setelah gasing raksasa itu perlahan-lahan turun hingga jatuh tepat di atas tubuhnya. Pak Surya bahkan bisa merasakan tubuhnya terbakar hebat oleh pendaran panas yang menjalar dari bola api raksasa itu. Api itu seolah hidup, menyusup ke dalam kulit, membakar daging, menyiksa setiap inci tubuhnya. Bu Yaya spontan bergidik ngeri. Wajahnya pucat pasi setelah mendengar pengakuan mengejutkan dari suaminya. Tak ingin membuat suaminya semakin dihantui rasa takut, Bu Yaya menyarankan agar mereka memperkuat ibadah. Bisa saja, pikirnya, semua ini adalah gangguan dari jin kafir atau makhluk sejenis yang ingin mengusik ketenangan rumah tangga mereka. Pak, lebih baik kita bentengi diri dengan makin rajin ibadah. Ucapnya pelan, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri berkecamuk. Pak Surya mengangguk lemah lalu memutuskan untuk tidur. Bu Yaya menyusul masuk ke kamar dari belakang. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Ada sesuatu yang terasa janggal. Belakangan ini tingkah Pak Surya memang mulai berubah. Dan Bu Yahya baru menyadari keanehan-keanehan kecil yang sempat ia abaikan. Kemarin saat mereka hendak bepergian, Bu Yahya mencium bau bangkai yang menyengat di dalam mobil. Bau itu begitu kuat hingga membuatnya nyaris muntah. Masa sih Pak nggak nyium? Ibu sampai pusing ini kok. Baunya busuk sekali Pak, katanya sambil memeriksa bagian dalam mobil. Anehnya, Pak Surya mengaku tidak mencium bau apapun. Tak ada tanda-tanda bangkai, bahkan tumpukan sampah pun nihil. Bu Yahya hanya bisa mengernyit heran. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Saat ia menatap ke arah kaca spion, jantungnya nyaris terhenti. Tidak ada pantulan wajah Pak Surya di sana. Ia mengucek-ngucek matanya berkali-kali, berharap penglihatannya salah. Tapi tetap kaca spion itu kosong. Bayangan dirinya terlihat, namun tidak ada satupun pantulan suaminya. Ia menahan nafas, bulu kuduknya meremang. Namun lagi-lagi ia menepis ketakutan itu. Mungkin hanya permainan cahaya, pikirnya saat itu. Dan ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Subuh pun datang. Kumandang azan menggema dari masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Bu Yahya mengeliat pelan di tempat tidur, hendak membangunkan Pak Surya. Namun saat tangannya meraba sisi ranjang, ia terkejut, kosong. Loh, Bapak kemana? Tumben bangun duluan, gumamnya pelan. Dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh menjadi cemas, ia melangkah keluar kamar. Memanggil-manggil nama suaminya sambil menelusuri sudut-sudut rumah. Namun tidak ada jawaban, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada sautan dari arah manapun. Rumah itu terasa terlalu sunyi, terlalu hening. Hingga akhirnya langkah Bu Yahya terhenti di depan dapur. Matanya membelalak, nafasnya tercekat. Di sana, tepat di depan pintu dapur, tubuh Pak Surya tergeletak, tertelungkup. Kulitnya menghitam, gosong seperti habis dilalap api. Tubuh itu sudah tidak bergerak, tidak ada denyut, tidak ada nafas.
Bu Yahya menjerit histeris sebelum tubuhnya sendiri limbung dan jatuh pingsan. Tak lama ceritanya yang mengguncang malam itu membangunkan warga sekitar. Mereka berlarian menuju rumah Bu Yahya, terpanggil oleh suara yang mengiris malam. Warga tertegun, terdiam dalam ngeri saat menyaksikan tubuh Pak Surya yang hangus terbakar. Tak ada yang bisa berkata apa-apa. Pak Surya selama ini dikenal sebagai orang baik, panutan, dan tidak pernah punya musuh. Mengapa harus berakhir seperti ini? Sebagian warga segera menelpon polisi, sebagian lagi mengurus jenazah yang sudah sulit dikenali, dan beberapa lainnya berusaha menenangkan Bu Yahya yang masih linglung, setengah tak sadar menahan duka. Namun dari bisik-bisik yang mulai terdengar di antara warga, mereka tahu ini bukan kematian biasa. 2 orang ronda bersaksi, malam sebelum kematian Pak Surya, mereka mendengar suara ledakan dari arah atap rumahnya. Ketika mereka menyorotkan senter, tak ada apa-apa di sana. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebelum itu sebuah bola api menyala terang, berwarna oranye kemerahan, seperti bara neraka, berputar-putar di atas atap rumah Pak Surya. Bola api itu lalu memancar ke segala arah dan serpihannya, menyusup masuk, menembus atap, menuju tubuh Pak Surya, yang malam itu sedang menuju dapur untuk mengambil air minum. Api itu tidak menyentuh siapapun selain dirinya. Bu Yahya selamat karena ia masih terlelap di dalam kamar. Pak Doni dan Bu Ajeng langsung terbelalak kaget saat mendengar kabar kematian tragis Pak Surya. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas menuju rumah duka. Begitu tiba di sana, mereka mendapati suasana begitu gelap dan menyesakan. Suara isak tangis bercampur dengan bisik-bisik warga yang mulai menyebar seperti kabut. Bu Yahya tampak duduk lemas di dekat jenazah suaminya yang sudah terbungkus kain kafan. Wajahnya sembab, matanya merah dan bengkak karena air mata yang tak henti mengalir sejak tadi malam. Ia terus menatap jenazah suaminya, seolah berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir saat ia membuka mata. Beberapa ibu-ibu mencoba menenangkan Bu Yahya, menyentuh bahunya, membisikkan kata-kata menghibur. Tapi tak satu pun yang berhasil menembus dinding duka yang menyelubungi hati perempuan itu. Saat Bu Ajeng dengan langkah pelan menghampiri, wajahnya dipenuhi rasa ragu dan iba. Tiba-tiba saja Bu Yahya menoleh dan menatapnya dengan pandangan penuh kebencian, seolah ada bara di balik sorot matanya. Bu Yahya mendadak mengamuk, menunjuk wajah Bu Ajeng dan berteriak keras. "Aku yakin kamu, Jeng, kamu yang bikin Kang Surya mati. Ayo ngaku, Ajeng. Jahat sekali kamu, Ajeng." Suasana yang awalnya sunyi langsung berubah mencekam. Semua mata tertuju pada mereka. Bu Ajeng terguncang, matanya membelalak tak percaya dengan tuduhan yang dilontarkan kakak iparnya itu. "Teh, istighfar teh, jangan asal nuduh. Saya nggak tahu apa-apa," ujarnya dengan suara bergetar. Tapi Bu Yahya tak peduli. Lidahnya semakin tajam, suaranya meninggi. "Pergi kamu dari sini. Aku nggak sudi lihat muka kamu. Bawa pergi istri kamu, Doni, sekarang juga. Jangan sampai aku lihat lagi wajahnya di rumah ini." Pak Doni maju mencoba melindungi istrinya. "Teh Yaya, saya ngerti Teteh sedang berduka, tapi jangan nuduh istri saya tanpa bukti, Teh. Jangan fitnah. Jaga nama baik kami di depan warga." Tapi Bu Yahya sudah tak lagi bisa diajak bicara. Ia menjerit seperti orang kesurupan, matanya liar, tubuhnya bergetar. Pak Doni tak mau mengambil resiko. Ia meraih tangan Bu Ajeng dan menariknya pergi meninggalkan ruangan yang masih dipenuhi dengan aroma kematian dan tatapan tajam para pelayat. Begitu punggung keduanya menghilang di balik pintu, jeritan Bu Yahya terhenti.
Ia kembali duduk di samping jenazah suaminya. Tangisannya pecah. Kali ini lebih lirih, namun tak kalah pilu. Beberapa warga yang masih berada di sana mulai berbisik-bisik, membicarakan tuduhan santet yang dilontarkan Bu Yaya. Ibu-ibu yang gemar bergosip mulai membenarkan dugaan itu. Hubungan yang selama ini tidak akur antara Bu Yahya dan Bu Ajeng dianggap sebagai petunjuk. Gosip itu menyebar cepat seperti bara yang ditiup angin, membakar suasana duka menjadi ladang fitnah. Berita itu pun sampai ke telinga Bu Ajeng. Ia merasa tertekan, dirundung rasa malu di depan para pelayat yang kini memandangnya dengan tatapan mencurigakan. Ia bersumpah dengan suara lantang bahwa ia tak tahu apa-apa soal kematian Pak Surya. Namun yang tak pernah ia duga, Bu Mita yang selama ini memilih diam dan tak ikut campur, tiba-tiba berdiri dan justru ikut menuduhnya. Suasana memanas. Bu Ajeng yang tak bisa menahan emosi mencoba menerjang Bu Mita, hendak menjambak rambutnya. Untungnya Pak Doni dan Pak Lurah sigap melerai sebelum kericuan benar-benar meledak di rumah duka. Di tengah ketegangan yang semakin tebal menggantung di udara, Nindi, gadis muda yang juga hadir di sana, duduk kaku. Tubuhnya gemetar. Ia melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Di depan pintu rumah Pak RT, sosok Pak Surya berdiri diam, menatap ke arah kerumunan dengan mata kosong. Tubuhnya hangus, kulitnya hitam, melepuh seperti arang. Bau sangit menyengat, tiba-tiba memenuhi ruangan, menusuk hidung Nindi. Ia spontan menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan mual. Tapi anehnya, tak satupun warga lain yang tampak terganggu. Mereka semua masih asik bicara, seolah tidak ada bau apapun. Hanya Nindi yang mencium aroma daging terbakar. Kenapa sosok mendiang Pak Surya masih berada di sini? Dan kenapa dalam kondisi seperti itu? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Nindi. Apa mungkin ada urusan dunia yang belum selesai? Pikirnya dalam hati. Nindi yang dianugerahi kemampuan indigo sempat berniat mengajak sosok mendiang itu berkomunikasi lewat bahasa batin. Tapi belum sempat ia membuka percakapan batinnya, tiba-tiba saja langit-langit rumah seperti merekah dan muncul sebuah lorong hitam menyerupai pusaran gelap yang menghisap udara sekitar tanpa peringatan. Sosok Pak Surya tersedot masuk ke dalam lorong itu, seperti ditarik oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. Nindi sempat tertegun, tubuhnya membeku melihat kejadian itu terjadi tepat di hadapannya. Hanya dalam hitungan detik. Ya Allah, tadi itu apa? Kok seperti lorong waktu yang menyedot Pak Surya masuk begitu saja? Nindi bergidik, kebingungan, lalu menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Berusaha mencerna apa yang baru saja ia saksikan. Di tempat lain, Pak Lurah yang sejak awal ingin menjaga ketenangan kampung, akhirnya membuat keputusan yang berat. Atas desakan sebagian besar warga, ia terpaksa mengusir Bu Ajeng dan Pak Doni dari desa mereka. Warga takut hal yang menimpa Pak Surya akan terulang jika pasangan itu tetap tinggal di lingkungan mereka. Bu Ajeng dan Pak Doni tentu saja menolak. Saya dan istri saya tidak bersalah, Pak. Kenapa kami yang harus pergi dari rumah yang sudah kami tempati hampir 10 tahun? Suara Pak Doni terdengar tegas namun getir. Tapi Pak Lurah menjawab dengan tenang. Meski jelas terlihat dari wajahnya bahwa keputusan itu bukan tanpa beban. Ia hanya ingin menjaga keselamatan Bu Ajeng dan Pak Doni sendiri. Sebab beberapa warga sudah mulai bertindak anarkis. Ada yang melempari rumah mereka dengan telur busuk, bahkan batu. Kaca jendela rumah pecah dan serpihan beling berserakan di lantai teras. Bu Ajeng menangis dalam pelukan suaminya. Tubuhnya gemetar ketakutan.
Ia merasa diteror, dihantui, dan difitnah. Pak Doni hanya bisa menggenggam erat bahunya, mencoba menenangkan. Meski hatinya pun kacau, ia merasa ada pihak yang sengaja menghasut warga agar membenci mereka berdua. Ia sempat mencurigai Bu Yahya yang masih tenggelam dalam duka sebagai biang keroknya. Namun bencana itu belum selesai. Ketika Pak Doni hendak sholat berjamaah di masjid, seperti rutinitasnya setiap hari, ia malah diusir oleh para jamaah. "Percuma rajin sholat kalau masih bersekutu dengan dukun," seru salah satu dari mereka. Fitnah itu sudah membutakan mata hati warga. Bahkan pengurus masjid pun ikut mengusirnya, menyebut kehadiran Pak Doni telah mengotori kesucian tempat ibadah. Pak Doni hanya bisa menunduk, mencoba membela diri, tapi tak ada satupun yang mendengarkan. Di sisi lain, Nindi tak percaya Bu Ajeng pelaku santet kembali mendapatkan petunjuk lewat mimpinya. Dalam mimpinya itu, sosok Pak Surya datang lagi. Namun kali ini tubuhnya lebih mengenaskan. Kedua tangan dan kakinya dirantai besi, kulitnya penuh luka, dan dari dalam bayangan muncul sosok makhluk mengerikan. Berbadan manusia tapi berkepala kerbau, dengan tanduk besar dan mata merah membara. Makhluk itu memegang cambuk api yang panjang dan panas, lalu mencambuk Pak Surya berkali-kali tanpa ampun. Suara Pak Surya melenguh kesakitan. Ceritanya mengiris telinga dengan suara lemah. Ia merintih. "Neng Nindi, tolong saya, Neng." Nindi yang menyaksikan itu di dalam mimpinya merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, tapi air mata jatuh tanpa bisa dicegah. "Pak, Bapak kenapa? Apa yang bisa saya bantu, Pak?" Suaranya lirih dalam mimpi. Meski ia dikenal sebagai gadis yang tangguh dan tomboy, rasa empatinya sebagai seorang perempuan tidak bisa dibohongi. Apalagi sebagai indigo, ia bisa merasakan penderitaan yang tak tampak oleh mata biasa. Semua di sekelilingnya berubah gelap, nafasnya terengah, dan detik berikutnya ia terbangun dengan keringat dingin membasahi wajah dan lehernya. "Syukurlah cuma mimpi," bisiknya seraya menyekah peluh dengan ujung lengan bajunya. Akhirnya Bu Ajeng dan Pak Doni memutuskan pergi, terpaksa meninggalkan rumah dan kampung yang selama ini mereka cintai. Mereka pindah ke desa lain, menyewa rumah sederhana yang jauh dari pusat keramaian. Meski hati mereka hancur dan luka difitnah, mereka mencoba menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Sejak kepergian suaminya, Bu Yahya lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Pintu rumahnya jarang terbuka, selalu tertutup rapat, seolah tak ingin dunia luar tahu betapa remuknya hati di dalamnya. Kematian Pak Surya seolah merenggut separuh jiwanya. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung dan kosong seperti kehilangan arah hidup. Namun di balik semua itu ada sosok yang selalu setia menemani. Bu Ita, adik ipar yang tampaknya begitu peduli. Setiap hari Bu Ita datang memasak, membersihkan rumah, bahkan menenangkan Bu Yahya yang terkadang menangis tanpa suara. Warga kampung memuji-muji Bu Ita, menyebutkan sebagai perempuan berhati mulia yang tidak melupakan keluarga meski bukan darah kandungnya. Namun semua ketenangan itu berubah menjadi malam penuh teror saat Nindi dan ibunya, Bu Cahya, pulang dari Tasikmalaya setelah nyekar ke makam almarhumah ayah Nindi. Perjalanan panjang dan kemacetan membuat mereka baru tiba di kampung saat malam sudah larut. Ketika mobil yang dikendarai Nindi melintas di depan rumah Bu Yahya, pandangannya tajam. Gadis indigo itu menangkap sesuatu yang ganjil dari balik gelapnya malam. Tampak sosok seseorang sedang menyiramkan cairan ke halaman rumah Bu Yahya. Sebelum itu, orang tersebut terlihat mengubur sesuatu.
Bungkusan hitam pekat seperti kain yang dibungkus erat ke dalam tanah. Wajah orang itu tak terlihat jelas, tertutup bayang-bayang malam yang pekat. Nindi langsung curiga. Itu siapa ya? Ngapain coba malam-malam begini ngubur sesuatu depan rumah orang? Jangan-jangan maling? Bisiknya pelan ke arah Bu Cahya yang juga menatap tajam keluar jendela. Bu Cahya sempat menahan tangan anaknya, takut Nindi nekat. Jangan Nin, bahaya, nggak usah turun. Tapi Nindi hanya memberi isyarat dengan tangannya. Yakin ia bisa menghadapi apapun yang terjadi. Dengan hati-hati Nindi menutup pintu mobil dan mulai berjalan mengendap menuju rumah Bu Yahya. Langkahnya baru menapaki tanah di depan gerbang. Ketika udara malam mendadak menjadi dingin menusuk. Tiba-tiba dari balik bayang-bayang gelap muncul tangan pucat pasi seperti mayat. Urat-uratnya menonjol dan dingin bagai es. Tangan itu mencengkram leher Nindi dari belakang dengan kekuatan mengerikan. Lalu kuku-kuku panjangnya yang tajam menghujam kulit lehernya hingga darah segar merembas keluar. Nindi tak sempat berteriak ketika tubuhnya terangkat ke atas menggantung tanpa daya. Di hadapannya kini berdiri sosok yang menjijikkan. Seorang perempuan berambut panjang, wajahnya rusak parah, kulitnya terkelupas, dan dari dua rongga matanya yang bolong, belatung-belatung hidup mengeliat keluar dan masuk. Bau busuk menyengat seperti daging busuk yang sudah berhari-hari dikubur. Nindi panik tapi tak ingin menyerah. Kakinya menendang ke segala arah, mencoba mencari pijakan atau setidaknya celah untuk melepaskan diri. Gawat, kayaknya orang tadi punya penjaga, tapi aku gak boleh nyerah, gumamnya dalam hati. Ia mulai membaca doa dengan lirih dalam hati, memusatkan seluruh energinya. Doa itu mengalir bersamaan dengan energi yang ia kumpulkan di kedua tangannya. Seketika tubuhnya menyala dengan kekuatan yang ia bangkitkan sendiri. Dalam satu hentakan, Nindi mengibaskan kepalanya ke belakang, keras dan tepat. Ia menghantamkan lutut kirinya ke perut sosok itu. Jeritan menyeramkan keluar dari mulut makhluk tersebut. Cengkramannya terlepas, tubuhnya terhuyung ke belakang. Nindi tidak membuang waktu melompat ke depan, menghantamkan tendangan telak ke arah sosok itu hingga tubuhnya terpental. Kau makhluk belum mandi, badanmu penuh belatung, bikin aku pengen muntah. Bentak Nindi sambil meneriakkan takbir. Matanya menyala penuh amarah dan kebencian. Ucapan Nindi barusan membuat makhluk itu mengeluarkan raungan marah yang menggema hingga ke sudut-sudut gelap mata. Sosok itu kembali melayang, kali ini lebih cepat dan ganas mengarah langsung ke wajah Nindi. Tatapannya liar, cakarnya siap merobek kulit mulus gadis itu. Tapi Nindi bukan gadis biasa. Dia sudah terbiasa membaca gerakan makhluk dari dunia lain. Tepat sebelum cakaran itu mengenai pipinya, tangan kanan Nindi lebih dulu melesat, menghantam dada sosok itu dengan ajian Raja Keling yang sudah diwariskan turun-temurun. Terdengar lolongan kesakitan, mengerikan dan menggetarkan udara malam. Tubuh makhluk itu ambruk ke tanah, mengeliat seolah terbakar oleh energi yang tak terlihat. Senyum dingin mengembang di bibir Nindi. Gimana? Mau pergi atau kubakar tubuhmu yang bau belatung itu? Ancamnya tajam sambil mengacung-ngacungkan tasbih kayu dari hutan sancang Garut yang barusan ia ambil dari tas lempangnya. Kilatan energi mistis memancar dari butir-butir kayu tasbih, memancar seperti bara menyala di kegelapan. Wajah makhluk itu seketika berubah pucat, bukan karena takut, tapi karena tahu kekuatan tasbih itu bisa melumatkan wujudnya jadi abu. Tanpa menunggu apa-apa lagi, ia langsung melesat, menjauh, terbang tak tentu arah, menghilang dalam pekatnya malam. Nindi berdiri tegak.
Nafas di dadanya masih cepat, tetapi tatapannya tetap tajam. Akhirnya makhluk tak diundang itu pergi juga. Gumamnya pelan sambil menarik nafas lega. Ekor matanya menyapu halaman rumah Bu Yahya. Ia mencari-cari sosok mencurigakan yang sempat dilihatnya tadi. Tapi tidak ada siapapun di sana. Kemana orang itu? Gak mungkin dia menghilang begitu saja. Dia pasti manusia, bukan makhluk halus. Batinnya penuh curiga. Perlahan Nindi berjalan ke arah deretan pot bunga milik Bu Yahya. Di antara pot-pot itu, ia yakin tadi orang itu menguburkan sesuatu. Dengan cahaya redup dari lampu teras, ia mengamati satu persatu hingga akhirnya menemukannya. Bekas tanah yang tergali kembali ditutup secara kasar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak ingin menyentuhnya langsung. Jadi ia mengambil sebatang kayu kecil dan mulai mengorek-ngorek tanah. Tak butuh waktu lama, muncul sebuah bungkusan hitam, pekat, kotor, berbau anyir. Dengan perlahan dan hati-hati, ia membuka bungkusan itu. Isi di dalamnya membuat bulu kuduknya meremang. Beberapa helai rambut manusia, potongan kuku yang sudah menguning, sebuah boneka kecil dari kain yang tubuhnya ditusuk dengan jarum pentul berkarat, dan sebuah foto. Foto itu dilumuri cairan merah gelap mirip darah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil botol kecil berisi air ruqyah dari dalam tasnya dan menyiramkan sedikit ke permukaan foto itu. Begitu cairan menyentuh kertas foto, noda merahnya perlahan memudar dan wajah di dalamnya tampak jelas. Mata Nindi membelalak. Ini foto Bu Yahya. Bisiknya kaget, nyaris tak bersuara. Tangannya langsung refleks menutup mulut. Takut jika ucapannya terdengar oleh siapapun di dalam rumah. Tapi ketegangan itu seketika pecah oleh suara teriakan dari belakangnya. "Nindi, awas!" Suara Bu Cahaya, ibunya, terdengar panik. Seketika terdengar suara benturan keras dan sesuatu terjatuh. Saat Nindi berbalik, ia melihat seorang perempuan terkapar di tanah. Pot bunga keramik hancur berantakan di dekatnya. Rupanya perempuan itu hendak memukul kepala Nindi dari belakang. Namun Bu Cahaya datang tepat waktu dan menghantamkannya dengan benda tumpul. Nafas Nindi tercekat. Ia dan Bu Cahaya segera mendekat untuk melihat siapa perempuan yang barusan hendak menghabisinya. Perlahan tubuh itu dibalik dan mata mereka langsung membelalak. "Bu Mita!" Suara mereka serentak, pelan, tapi jelas mengguncang malam. Waktu seperti berhenti sejenak dan kenangan beberapa bulan terakhir berputar di kepala mereka. Bu Yahya dan Pak Surya selama ini dikenal sebagai pasangan paling harmonis di kampung itu. Tak pernah bertengkar, tak pernah terlibat gosip. 20 tahun menikah tanpa dikaruniai anak tak membuat mereka kurang bahagia. Justru hubungan mereka menjadi panutan bagi pasangan muda lainnya. Banyak warga diam-diam menyimpan rasa iri melihat keharmonisan rumah tangga Bu Yahya dan Pak Surya. Tak ada hari tanpa senyum, tak ada malam tanpa kebersamaan. Mereka sholat berjamaah ke masjid selalu berdua, beriringan, seperti pasangan pada dongeng. Bahkan Pak Doni pun sering menjadikan mereka contoh saat menasehati istrinya, Bu Ajeng. Tapi nasihat yang seharusnya membawa kebaikan itu malah membakar api cemburu yang sudah lama menyala di hati Bu Ajeng. "Ah Bapak, ngapain sih banding-bandingin ibu sama Teh Yahya? Ibu tuh gak suka ya tiap hari Bapak muji-muji Teh Yahya. Soal cantik juga lebih cantik ibu." Suaranya meninggi, nadanya getir. Pak Doni mencoba meluruskan niatnya, tapi lidah Bu Ajeng lebih tajam dari niat baik suaminya. "Basi Pak, telinga ibu ini udah bosan dengar nama Teh Yahya terus. Teh Yahya begini, Teh Yahya begitu. Nggak kayak ibu katanya. Cukup Pak, ibu bosen." Pak Doni yang terpojok hanya bisa menghela nafas.
"Hus, ibu ini jangan sembarangan ngomong. Kalau sampai tetangga dengar bisa gawat, Bu. Kampung kita ini penuh telinga dan mulut, apalagi yang namanya ibu-ibu penggosip." Tapi Bu Ajeng hanya menatap sinis dan pergi begitu saja, membiarkan suaminya duduk sendirian di ruang tamu dengan secangkir kopi susu yang tak lagi hangat. Perempuan itu mulai kehilangan kendali atas rasa cemburu yang selama ini ia pendam. Sementara di tempat lain, Bu Yahya, Pak Surya, dan Bu Mita baru saja selesai menikmati nasi liwet di rumah Bu Mita. Keakraban mereka bertiga sudah seperti saudara kandung. Banyak warga yang memuji hubungan mereka, menyebutnya langka. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak disadari oleh Bu Yahya. Bu Mita yang biasanya penuh sopan santun terhadap Pak Surya, kini terlihat jauh lebih santai. Tatapannya lebih lembut, senyumannya lebih sering muncul. Bahkan ia tak ragu mengambilkan nasi dan lauk untuk Pak Surya, meletakkannya perlahan ke dalam piring sang kakak ipar. Bu Yahya melihat semua itu tapi tak berpikiran buruk. Ia terlalu polos atau mungkin terlalu percaya. Ia hanya merasa senang melihat adik iparnya yang ramah. Tidak seperti Bu Ajeng yang sikapnya selalu kaku dan dingin setiap kali bertemu. Seringkali Bu Yahya mencoba bersikap hangat, tapi selalu disambut dengan pandangan kosong atau senyum tipis yang dipaksakan. Suatu pagi saat sedang berolahraga ringan bersama Pak Surya mengelilingi kampung, Bu Yahya tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ajeng, kenapa ya Pak? Kok sikapnya selalu judes setiap kali ketemu kita?" Pak Surya hanya tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. "Biarin aja lah Bu, paling si Ajeng itu syirik sama ibu, soalnya punya suami ganteng kayak bapak," ujarnya sambil menyenggol lengan istrinya dan melemparkan senyum nakal. Bu Yahya tergelak, senyum hangat merekah di wajahnya. "Bapak ini ngomong apa sih? Ingat umur dong Pak," katanya sambil memukul pelan lengan suaminya. Tapi tawanya tetap terdengar tulus. Pak Surya mendekat menggenggam tangan istrinya erat. "Bapak lapar Bu, ayo kita makan ketupat tahu di tempat Mang Sodik," ujarnya lalu menarik tangan Bu Yahya dengan penuh mesra. Hati Bu Yahya semakin berbunga-bunga dilayani dengan begitu manis oleh suami tercintanya. Senyumnya tak lepas dari wajahnya, langkahnya ringan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun kebahagiaan itu seketika teruji saat di tengah jalan mereka berpapasan dengan Bu Ajeng dan Pak Doni. Rupanya kedua adik ipar mereka itu juga hendak makan kupat tahu di tempat Mang Sodik. Pak Doni langsung menyapa ramah seperti biasa, tapi tidak dengan Bu Ajeng. Wajah perempuan itu dingin, sikapnya acuh tak acuh, seakan tak mengenal dua sosok yang selama ini selalu memperlakukannya sebagai keluarga. Tak ada senyum, tak ada sapaan, bahkan menoleh pun tidak. Pak Doni yang merasa tak enak hati mencoba memberi isyarat lewat tatapan matanya agar istrinya itu sedikit berbaik hati, paling tidak memberikan sapaan basa-basi. Tapi Bu Ajeng justru melengos, lalu dengan suara datar dan nada dingin berkata, "Ibu pulang duluan aja ya Pak, nggak jadi makan ketupat tahu di sini. Tolong nanti Bapak bungkusin aja buat Ibu." Ia pergi begitu saja, meninggalkan ketiga orang itu dalam suasana yang terasa menggantung dan penuh ketersinggungan. Wajah Bu Yahya langsung berubah. Pak Surya pun menggeleng pelan, menahan emosi yang hampir meluap. "Doni, tolong ajari istrimu itu sopan santun. Ini bukan sekali dua kali dia bersikap seperti itu kepada saya dan istri saya," ucap Pak Surya dengan nada tegas. Bu Yahya ikut menimpali. "Iya Doni, kalau dilihat orang kan kesannya gak enak. Sesama ipar harus saling menghormati." Pak Doni hanya menunduk pelan. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang tak bisa menyangkal, tak bisa membela. Perkataan dua kakak iparnya itu benar adanya. Dalam hati ia mengeluh, tapi suara itu tak bisa ia teriakan.
Ia hanya bisa menunggu kupat tahu yang selesai dibungkus, lalu buru-buru pamit, mencoba menghindari suasana yang sudah tak lagi nyaman. Sementara itu Nindi sedang berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot yang biasa membawanya ke kampus. Meskipun Bu Cahaya sudah membelikannya sepeda motor, Nindi tidak setiap hari memakainya. Ia lebih suka naik angkot karena tidak perlu repot menyetir. Tidak harus panas-panasan. Saat matanya sesekali melirik ke arah jam tangan, pandangannya tanpa sengaja tertuju ke seberang jalan. Di sana Bu Yahya dan Pak Surya terlihat sedang duduk santai, menikmati kupat tahu dari gerobak Mang Sodik. Awalnya tak ada yang aneh. Pemandangan itu sudah biasa. Pasangan panutan penuh cinta. Tapi mendadak Nindi menyipitkan matanya. Hatinya berdesir, naluri indigonya bergetar. Ia merasa ada yang tidak wajar. Matanya terpaku pada bayangan gelap yang berdiri di belakang Pak Surya. Sosok itu tinggi, hitam pekat seperti kabut yang membatu dan memiliki dua mata merah menyala bagi bara api. Bayangan itu tampak menempel pada tubuh Pak Surya seperti lintah haus darah yang menyerap energi kehidupan. Nindi berkali-kali mengecek, matanya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau silau cahaya. Tapi tidak, sosok itu kini malah menatap langsung ke arahnya. Tatapannya penuh kebencian, tajam dan menusuk. Seketika kepala Nindi berdenyut hebat, sakit yang begitu familiar. Gejala bentrokan antara energi positif yang ia miliki dan kekuatan negatif dari makhluk yang tak kasat mata. Perasaannya langsung memburuk, ada firasat jahat, bayangan gelap yang mulai merambat masuk ke dalam pikirannya. Ia tahu betul sesuatu yang jahat sedang membayangi Pak Surya. Namun saat itu juga angkot yang ditunggunya berhenti di depannya. Waktu sudah mepet dan ia tak bisa membiarkan kuliahnya terbengkalai. Dengan ragu dan berat hati, Nindi melangkah naik ke dalam angkot. Bahkan sosok bayangan hitam itu pun ikut menghilang. Seiring lenyapnya pasangan suami istri panutan itu dari pandangannya. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Pak Surya. Tolong lindungi beliau ya Allah. Bisik Nindi dalam hati. Tubuhnya berguncang pelan saat duduk di dalam angkot, berusaha menenangkan nafas yang sejak tadi terasa sesak. Sementara itu di rumah, suasana panas baru saja dimulai. Pak Doni yang masih menyimpan rasa malu dan kesal langsung menegur istrinya. Suaranya datar, namun mengandung tekanan yang sulit ditahan. Ibu, jangan bersikap seperti anak kecil. Belajarlah sedikit saja untuk menghormati kakak ipar kita. Mereka nggak pernah jahat sama kita. Tapi yang ia dapat bukan penyesalan, melainkan pandangan tajam dari mata istrinya sendiri. Bu Ajeng mendelik tajam ke arah suaminya, seolah siap mencakar jika saja ditantang lebih jauh. Bapak kalau nggak tahu apa-apa, lebih baik diam. Nanti kalau semuanya terbongkar, jangan nyesel. Ucap Bu Ajeng pelan, namun penuh ancaman. Suaranya seperti desis ular, mengandung teka-teki yang membekas di telinga. Pak Doni hanya diam, hatinya mencelos. Apa maksud ibu ngomong begitu? Tapi istrinya hanya menjawab singkat sambil melangkah pergi. Nanti juga bapak tahu cepat atau lambat. Di dalam angkot, Nindi masih tak bisa melupakan apa yang dilihatnya. Sosok hitam itu bukan bayangan biasa. Ada sesuatu yang jahat, kuat dan menempel erat pada Pak Surya. Baru kali ini aku melihat makhluk seperti itu. Apa itu semacam khotam penjaga? Pikir Nindi. Tapi semakin ia renungi, semakin terasa salah. Kalau itu khotam penjaga, kenapa auranya hitam pekat? Kenapa matanya seperti bara neraka? Pak Surya bukan orang sembarangan. Dia rajin beribadah. Wajahnya teduh, penuh karisma. Tapi makhluk itu tidak cocok, tidak serasi. Kalau bukan penjaga, lantas siapa dia? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya,
seperti kipas angin yang tak pernah dimatikan. Sampai akhirnya angkot yang ia tumpangi berhenti tepat di depan kampus. Ia pun turun. Namun perasaan aneh ini belum juga pergi. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Sementara itu, pagi itu, Bu Ajeng melangkah menuju warung. Udara masih sejuk, tapi suasana hatinya sudah membara. Di warung sudah berkumpul beberapa ibu-ibu yang sibuk memilih sayur. Tapi langkah Bu Ajeng terhenti ketika ia melihat mereka saling berbisik. Sesekali memandang ke arahnya, lalu buru-buru menunduk saat tatapan mereka bertemu. Rasa panas menjalar dari dada hingga ubun-ubun. Bisik-bisik itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk telinganya. "Apa kalian ngomongin saya? Hah? Dasar tukang gibah, pagi-pagi udah ngomongin orang. Gak ada kerjaan ya? Urus saja hidup kalian sendiri," teriak Bu Ajeng dengan mata melotot. Nadanya tajam seperti cambuk. Ibu-ibu itu terdiam sejenak, tapi tatapan mereka tetap tajam, penuh rasa tidak suka. Bu Ajeng pun memilih balik badan. Langkahnya cepat dan keras, meninggalkan warung tanpa membeli satupun bahan masakan. Begitu ia menghilang dari pandangan, suara-suara kembali muncul. Heran saja saya sama Bu Ajeng. Padahal Bu Yahya orangnya ramah banget loh, gak pernah cari masalah. Kenapa ya Bu Ajeng kayak benci banget sama dia? Celetuk Bu Susi sambil memasukkan sayur bayam ke dalam kantong belanja. Paling juga sirik lihat keharmonisan keluarga Bu Yahya dan Pak Surya. Timbal Bu Kiki masih sibuk memilah ayam. Iya Bu, saya dengar sendiri loh, hampir tiap hari mereka ribut. Terus suaminya selalu bandingin dia sama Bu Yahya, ujar Bu Sri, tetangga sebelah rumah Bu Ajeng. Tapi Bu Ajeng itu memang beda sama Bu Mita, padahal sama-sama adik ipar. Bu Mita meski janda tetap akur, tetap sopan, ujar Bu Dina dengan nada seolah paling tahu segala urusan rumah tangga. Ibu-ibu yang lain pun mengangguk-anggukkan kepala, mengiyakan pernyataan Bu Dina. Hingga akhirnya percakapan itu terhenti begitu saja, ketika dari kejauhan tampak Bu Yahya dan Bu Mita berjalan menuju warung. Keduanya terlihat sangat akrab, seperti saudara yang tak terpisahkan. Bu Yahya yang lebih dulu melontarkan senyum hangat menyapa ibu-ibu di sana dengan penuh keramahan. Senyuman itu membuat semua ibu-ibu seakan terjebak dalam rasa sungkan. Mereka langsung terdiam dan tak berani lagi melanjutkan pembicaraan tentang perseteruan Bu Ajeng dan Bu Yahya. Wah, saya sudah keduluan ibu-ibu nih, seloroh Bu Yahya dengan senyum manis yang tak pernah luntur. Iya nih, jangan-jangan kita hanya kebagian tempe sama tahu doang, timbal Bu Mita sambil tertawa. Suasana di warung menjadi ceria dengan canda tawa mereka. Ibu-ibu di sekitar semakin kagum melihat kekompakan antara kakak dan adik ipar itu. Bahkan Bu Yahya yang biasanya tidak keberatan sedikit pun dengan ikhlas membayar belanjaan Bu Mita yang sempat terlupakan. Setelah selesai, keduanya berpamitan dan pergi meninggalkan suasana yang hangat dan penuh kekaguman. Namun tak lama setelah itu, Pak Doni yang baru saja selesai berpakaian untuk berangkat kerja, melihat istrinya Bu Ajeng pulang dengan wajah yang sepertinya telah berubah menjadi beban. Ia bukan membawa belanjaan, malah melemparkan dompet ke kursi dengan ekspresi yang tampak semakin buruk. Wajah Bu Ajeng begitu tegang, kelihatannya seperti ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Ada apa Bu? Kok wajahnya seperti itu? Tanya Pak Doni dengan nada yang penuh rasa ingin tahu. Namun Bu Ajeng hanya bisa melemparkan pandangan kosong, tak memberi jawaban yang jelas. Suasana hati Pak Doni pun seketika jadi berat. Ibu kenapa? Orang-orang di luar sana membicarakan kita, kata Pak Doni dengan bijak, sabar seperti biasa. Karena tumbuh besar di lingkungan pesantren membuatnya lebih mudah menghadapi emosi. Meskipun begitu, Pak Doni tahu betul bahwa sang istri tengah bergumul dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan.
Bu Ajeng hanya bisa mendengus keras. Kesal. Kesal banget, Pak, kalau tiap hari diomongin melulu. Cuman karena ibu gak akur dengan Teh Yahya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti bisikan kesal yang menggelegar di dalam rumah. Pak Doni hanya bisa menghela nafas panjang. Matanya menatap istrinya dengan pandangan penuh rasa kasihan. Meski ia sangat sabar, ia tahu bahwa ketegangan antara Bu Ajeng dan Bu Yahya sudah berlangsung lama. Semua itu terjadi karena Bu Ajeng merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa suaminya seringkali memuji Bu Yahya, kakak iparnya, sebagai teladan. Pak Doni memang sering mengatakan bahwa Bu Yahya adalah seorang istri yang sempurna, rajin beribadah, pintar memasak, dan bisa menghibur suaminya, Pak Surya, di saat-saat sulit. Bahkan Pak Doni seringkali berharap Bu Ajeng bisa mencontoh sikap Bu Yahya. Sementara itu Bu Mita, meskipun sudah berstatus janda, tetap bisa menjaga hubungan baik dengan Bu Yahya. Namun Bu Ajeng tak pernah mengerti, ia selalu merasa terabaikan, tak dihargai. Pak Doni berusaha mengerti, tetapi Bu Ajeng tetap bersikeras. Ibu yakin kemesraan mereka itu hanya topeng, Pak. Itu palsu semuanya. Suatu kali Bu Ajeng bahkan menolak untuk berkunjung ke rumah Bu Yahya dan Pak Surya. Saat mereka menawarkan bantuan, terutama uang untuk biaya pengobatan Pak Doni yang sedang sakit, Bu Ajeng menolak mentah-mentah. Gak usah repot-repot, silakan bawa kembali uangnya, saya gak butuh, katanya dengan tegas tanpa rasa bersalah. Sikapnya yang dingin ini mengejutkan Bu Yahya dan Pak Surya. Mereka tak pernah menduga akan ada orang yang menolak uluran tangan mereka. Apalagi mengetahui betul kondisi keuangan keluarga Bu Ajeng yang sedang morak-marik sejak Pak Doni dipecat. Kamu jangan nolak bantuan kami dong, Ajeng. Doni itu kan adik kandung saya. Mana mungkin saya biarkan dia kesulitan. Pak Surya berkata dengan penuh perhatian. Pak Surya agak memaksa meletakkan amplop coklat ke atas meja di samping ranjang tempat Pak Doni terbaring. Bu Ajeng hanya diam. Saya tahu kamu sedang berusaha membujuk, ujar Bu Ajeng dengan suara dingin, mengabaikan amplop yang diletakkan di hadapannya. Ambil kembali saja teh, kami gak butuh bantuan kalian, katanya sambil membuang muka dengan sikap sombong yang teramat jelas. Pak Surya yang melihat itu mulai terpancing emosinya. Sombong sekali kamu, Ajeng. Harusnya kamu bersyukur punya kakak ipar seperti kami yang begitu perhatian, ujarnya dengan nada yang lebih keras. Terasa ada getir di dalam kata-katanya. Namun Bu Yahya tampak ragu, tak segera mengembalikan amplop coklat tersebut. Sebentar dia menatap suaminya, seolah meminta izin, meminta persetujuan. Pak Surya hanya mengangguk dengan wajah yang sudah memerah, gusar. Dengan perasaan yang terluka, mereka pun meninggalkan ruang rawat inap. Perasaan kecewa itu mereka bawa pulang, mengganjal di dalam hati. Sejak saat itu, meskipun Bu Yahya dan Pak Surya terus mencoba berbuat baik kepada Bu Ajeng dan Pak Doni, usaha mereka selalu saja ditolak. Bu Ajeng seakan tak ingin menerima kebaikan apapun dari mereka. Sikap Bu Ajeng begitu bertolak belakang dengan Bu Mita yang dengan senang hati menerima bantuan Bu Yahya. Bu Ita menganggapnya sebagai bentuk perhatian dari sang kakak ipar yang selalu mengerti kondisinya, apalagi setelah suaminya meninggal dan ia menjadi tulang punggung keluarga. Pak Surya juga sering datang mengunjungi rumah Bu Mita tanpa ditemani Bu Yahya, dengan dalih memberikan bantuan. Dan Bu Yahya tidak pernah keberatan. Ia sudah menganggap Bu Mita sebagai adiknya sendiri. Beberapa bulan setelahnya sebuah kebenaran yang mengejutkan akhirnya terungkap. Bu Mita yang saat itu baru saja siuman setelah diberi air minum oleh Bu Cahya menundukkan wajahnya tampak lesu. Matanya yang sempat kosong kini dipenuhi dengan air mata. Kenapa ibu mengubur benda-benda itu di halaman rumah Bu Yahya? Apa ibu ingin menyantet? Tanya Bu Cahaya.
menatapnya dengan cemas. Bumita dengan suara bergetar, "Karena saya ingin menguasai semua harta peninggalan Kang Surya." Jawaban itu mengguncang Bu Cahya, membuatnya terdiam beberapa saat. Namun akhirnya ia berbicara. Suaranya bergetar. "Tapi kenapa, Bu? Apa salah Bu Yahya sama Ibu?" Bumita hanya diam sejenak, terdiam, kemudian menceritakan semuanya dengan perlahan. Tatapannya menerawang, seolah sedang mengingat masa lalu yang kelam. "Saya tidak akan menikahi kamu, Mita. Kamu hanya saya anggap pelampiasan. Karena istriku sudah tidak bisa memberikan kepuasan di ranjang," kata seorang laki-laki yang tampan. Meskipun usia menggerogoti sebagian wajahnya yang dulu begitu menawan, nada bicaranya begitu lugas, begitu menusuk hati perempuan yang ada di dekatnya. Bumita merasa teriris mendengarnya. Iya, laki-laki itu adalah Pak Surya, suami Bu Yahya. Sudah hampir setahun mereka menjalin hubungan terlarang di belakang Bu Yahya, diselimuti oleh kebohongan dan kepalsuan. Semua itu berawal dari banyaknya bantuan yang diberikan Pak Surya kepada Bumita, yang kini menjadi janda setelah ditinggal suaminya yang meninggal dalam usia muda. Tidak mudah baginya untuk menjalani hidup seorang diri. Selain kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, Bumita yang masih muda juga membutuhkan nafkah batin. Apalagi suaminya yang tercinta pergi begitu cepat, meninggalkan segala harapan yang belum sempat terwujud. Pak Surya yang selama ini terlihat begitu agamis, setia, dan selalu menunjukkan keharmonisan rumah tangga dengan Bu Yahya, ternyata hanyalah pencitraan belaka. Semua yang tampak indah itu hanyalah sebuah topeng yang menutupi kenyataan yang sesungguhnya. Rumah tangga Pak Surya dan Bu Yahya sebenarnya tidaklah seharmonis seperti yang mereka perlihatkan di luar. Di balik senyum manis dan kebahagiaan yang tampak, keduanya lebih sering diwarnai pertengkaran. Salah satu masalah terbesar mereka adalah ketidakhadiran seorang anak dalam kehidupan mereka. Meskipun sudah dari 20 tahun menikah, Pak Surya yang kini memasuki masa puber kedua, diam-diam mulai mengagumi kecantikan Bumita, adik ipar Pak Surya. Gayung pun bersambut dan keduanya sepakat untuk menjalin hubungan terlarang. Keinginan mereka untuk saling memenuhi hasrat membawa mereka pada tindakan yang melanggar norma agama dan norma susila. Seperti candu, hubungan itu bukan saja tidak berhenti, tetapi malah semakin dalam terperosok dalam kubangan dosa besar yang sulit untuk dihentikan. Namun di depan Bu Yahya, keduanya bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Surya berjanji akan menikahi Bumita dan menceraikan Bu Yahya jika Bumita hamil, karena Pak Surya sangat mendambakan keturunan, sesuatu yang mustahil ia dapatkan dari Bu Yahya. Namun saat Bumita akhirnya hamil, Pak Surya malah melupakan janji itu. Tanpa rasa bersalah, Pak Surya mengatakan bahwa Bumita hanyalah pelampiasan untuk memuaskan hasratnya semata. Tentu saja mendengar ucapan itu, Bumita menjadi murka. Hatinya hancur, merasa selama ini hanya dimanfaatkan oleh sang kakak ipar yang diam-diam mulai ia cintai. Apalagi Pak Surya malah menyuruh Bumita untuk menggugurkan kandungannya yang baru berusia 3 minggu. Namun Bumita menolak dengan keras permintaan itu. Pak Surya yang sudah kehilangan kendali berkata dengan nada ancaman, "Kalau kamu sampai membocorkan ini kepada orang lain, apalagi kepada istriku, aku tidak akan segan-segan menghabisi kamu." Kata-katanya membuat darah Bumita mendidih, dan dengan langkah cepat ia meninggalkan tempat itu. Sesegukan, kini hatinya dipenuhi penyesalan. Kenapa dulu ia begitu mudah terbujuk janji manis Pak Surya? Kenapa ada buah cinta mereka yang berada dalam perutnya?
Sesuatu yang dulu sangat ia dambakan sebagai pelengkap kebahagiaan sebagai seorang perempuan. Namun kini rasa sakit hati yang mendalam menggerogoti jiwa Bumita hingga membuatnya ingin membalas dendam perbuatan Pak Surya. Dengan perasaan yang membara, ia mencari cara untuk balas dendam. Tidak ada jalan yang lebih dekat untuk mencapai tujuan selain dengan bantuan seorang dukun. Atas bantuan seorang kenalannya, Bumita pun menemui seorang dukun sakti yang terkenal di sebuah tempat terpencil di pesisir pantai wilayah selatan. Dukun itu bernama Abah Maman, dan Bumita berharap Abah Maman bisa menghilangkan nyawa Pak Surya melalui media santet. Nominal uang jutaan yang diminta oleh Abah Maman langsung disetujui oleh Bumita yang memang tak pernah kekurangan uang. Meski tak bekerja, ia selalu menerima uang bulanan dari Pak Surya dalam jumlah besar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Bu Yahya. Namun Bumita tidak tahu bahwa Abah Maman adalah seorang dukun aliran ilmu hitam yang tak hanya licik, tetapi juga berotak mesum. Melihat Bumita yang masih muda, cantik dan bertubuh sintal, membuat nafsu binatang Abah Maman bergelora. Selain uang jutaan sebagai mahar, Abah Maman dengan liciknya meminta syarat lain yang jauh lebih menakutkan. "Saya ingin kamu melayani hasrat saya," ujar Abah Maman dengan senyum licik yang menyeringai. Bumita terkejut dan menolak mentah-mentah syarat itu. Apakah syarat itu bisa diganti dengan sesuatu yang lain, misalnya uang atau barang? Tanya Bumita dengan nada takut. Bumita jelas keberatan. Masa ia harus meladeni nafsu bejat seorang lelaki setengah baya yang dari segi penampilan saja sudah tak menarik, apalagi keringatnya yang bau kemenyan begitu menyengat. Namun Abah Maman, dukun yang terkesan penuh kekuatan jahat, spontan menggelengkan kepala dan menatap Bumita dengan mata tajam. "Tidak bisa, Neng. Kamu minta santet yang bisa membuat korbannya cepat mati dalam waktu singkat. Nah, itu kan sudah dari sananya. Minta syarat supaya Neng mau berhubungan badan dengan Abah," jawab Abah Maman dengan nada yang sedikit menekan. Tatapan mata laki-laki parubaya itu yang rambutnya sudah menipis dan dipenuhi uban begitu tajam, seolah menembus langsung ke dalam jiwa Bumita. Aura hitam penuh intimidasi menyelubungi tubuhnya, seakan memaksa Bumita untuk menuruti keinginan kakek itu. Bumita terdiam, merasa bingung dan terpojok. Sepertinya ia sedang sibuk menimbang-nimbang keputusan apa yang harus dia ambil. Abah Maman yang semakin tak sabar kembali mencoba meyakinkannya. "Pokoknya Neng harus percaya sama Abah. Kalau Neng pakai santet kelas tinggi ini, nanti laki-laki yang ada di foto itu akan langsung mati tanpa harus sakit-sakitan dulu. Abah juga pastikan tidak akan ada orang yang mencurigai Neng sebagai pelakunya, karena jin Abah akan melindungi Neng kemanapun Neng pergi." Abah Maman mengakhiri ucapannya dengan tatapan yang semakin tajam, seperti ingin menembus ketakutan Bumita. "Jadi bagaimana? Mau dilanjutkan atau mundur saja, Neng?" tambahnya dengan nada yang tegas dan penuh tekanan. Bumita dengan hati yang berat dan penuh amarah akhirnya mengiyakan. "Baik, Bah, saya bersedia. Yang penting laki-laki itu cepat mati agar sakit hati saya terbalaskan." Abah Maman tersenyum puas, mengangguk-angguk seraya mengusap janggut panjangnya yang dipenuhi uban. Senyumannya semakin lebar karena ia tahu dari awal kedatangan Bumita, ia sudah sangat tertarik dengan perempuan itu. Tanpa ragu ia memutuskan untuk mengabulkan permintaan Bumita. Dan santet yang dikirimkannya pun berhasil menewaskan Pak Surya dalam waktu singkat. Namun meski Bumita merasa puas dengan kematian Pak Surya, rasa lapar akan harta dan kekuasaan semakin menyelubunginya. Kini ia ingin menguasai semua harta peninggalan mendiang Pak Surya. Ia kembali meminta bantuan Abah Maman untuk membuat Bu Yahya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal agar warga tidak curiga.
Namun rencana ini malah berhasil digagalkan oleh Nindi. Nindi yang sudah mengetahui semuanya hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar pengakuan Bumita. Kini Nindi sadar bahwa sosok kuntilanak yang semalam hampir mencelakainya adalah salah satu jin perewangan Abah Maman yang ditugaskan untuk melindungi Bumita. Untunglah Nindi berhasil selamat. Ibu harus minta maaf sama Bu Ajeng dan Pak Doni karena mereka difitnah gara-gara ibu, kata Nindi dengan nada serius. Bumita mengangguk lemah, kemudian menemui Bu Yahya. Di hadapan Bu Yahya, ia mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku bahwa dialah yang telah mengirim santet untuk membunuh Pak Surya. Bumita juga menceritakan tentang hubungan terlarang yang selama ini terjalin antara dia dan mendiang Pak Surya. Tangisan Bu Yahya pun pecah, bercampur sakit hati. Dalam keputusasaannya, sebuah tamparan mendarat keras di pipi kanan Bumita. "Kamu," ujar Bu Yahya dengan suara tercekat. "Aku merasa sangat berdosa karena sudah menuduh Bu Ajeng sebagai pelakunya." Awalnya Bu Yahya ingin melaporkan Bumita ke pihak berwajib. Namun hatinya berubah setelah mengetahui bahwa Bumita sedang mengandung anak Pak Surya. Di luar dugaan, Bu Yahya malah meminta Bumita untuk menjaga kandungannya dengan baik karena benih dalam perut Bumita adalah darah daging Pak Surya. Bumita menangis, merasa terharu sekaligus bersalah. Bu Ajeng dan Pak Doni yang sudah ikhlas dengan semua cobaan yang menimpa keluarga mereka juga memaafkan kesalahan Bumita. Akhirnya di depan semua orang, Bu Ajeng buka suara. "Kenapa selama ini saya selalu menolak bantuan yang diberikan oleh mendiang Pak Surya? Sebenarnya Pak Surya sudah berkali-kali merayu saya agar mau jadi selingkuhannya. Pak Surya ingin sekali punya keturunan, tapi saya selalu menolak. Makanya saya sengaja menjaga jarak dengan Teh Yahya. Bukan karena saya benci sama Teh Yahya. Maafkan saya ya," ucap Ajeng dengan suara bergetar menahan tangis yang semakin sulit untuk ditahan. Bu Ajeng akhirnya bisa mengungkapkan semua unek-unek yang selama ini dia pendam sendirian bertahun-tahun lamanya. Pengakuan itu keluar begitu saja, meluncur dari bibirnya tanpa bisa dicegah lagi. Semua orang di ruangan itu terkejut mendengarnya, termasuk Bu Yahya. Perempuan itu merasa terhantam oleh kenyataan yang mengiris hatinya. Begitu mendalam, rasanya seperti sembilu yang menusuk setiap lapisan jiwanya. Hati Bu Yahya hancur saat mengetahui bahwa suaminya yang selama ini dia anggap setia, ternyata bukanlah lelaki yang dia kenal. Mendiang suaminya, Pak Surya, bukanlah suami yang setia, melainkan hanya seorang lelaki hidung belang yang gemar mengumbar nafsu binatangnya. Bahkan kepada adik iparnya sendiri. Dunia Bu Yahya seolah runtuh dalam sekejap, membiarkan kesedihan dan kekecewaannya menggulungnya tanpa ampun. "Tolong maafkan semua kesalahan saya, Ajeng. Maafkan juga yang sudah menuduh yang bukan-bukan tentang kamu," pinta Bu Yahya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Hampir tak sanggup menahan tangis yang mengalir begitu deras. Ia bahkan hendak berlutut di hadapan Ajeng, namun segera dicegah oleh Ajeng. Dengan hati yang besar, mengangkat tubuh Bu Yahya. "Jangan begitu, Teh. Saya sudah maafin Teteh dan Pak Surya. Kita lupakan saja semuanya," jawab Bu Ajeng dengan tulus. Meskipun di dalam hatinya ada rasa yang begitu pahit untuk dicerna. Dalam pelukan itu, Bu Ajeng membiarkan Bu Yahya menumpahkan seluruh tangis kekecewaannya. Pak Doni yang ada di sampingnya juga ikut meminta maaf karena sempat berprasangka buruk terhadap istrinya. Kini hatinya bangga memiliki istri setia seperti Bu Ajeng yang meskipun dihancurkan oleh kenyataan, masih bisa memberikan maaf dengan tulus. Sementara itu Bu Ajeng juga mengingatkan agar Bumita tidak mengulangi perbuatannya, bersekutu dengan jin hanya untuk melampiaskan dendamnya. Bumita hanya mengangguk,
matanya kosong seolah merasa hampa. "Saya sudah kapok berurusan dengan dukun," katanya dengan suara pelan, hampir seperti sebuah pengakuan dari lubuk hati yang terdalam. Begitu banyak kesalahan yang telah dia perbuat. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.